Hai, selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah pemodelan dan simulasi. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan yang baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, supaya kita dapat terhindar dari bahaya yang mengancam kita setiap hari dan setiap waktu. Baik teman-teman, kita kembali lagi di mata kuliah pemodelan dan simulasi. Kali ini kita akan masuk di pertemuan yang ketiga, di mana di pertemuan yang kedua dulu kita sudah membahas tentang model matematika yang paling sederhana, yaitu pemrograman linier. Di mana tujuan dari pemrograman linier itu adalah untuk menentukan nilai yang paling maksimal atau nilai yang paling minimal dari sebuah kejadian. Misalnya kalau mau mencari keuntungan, berarti dia mencari nilai yang paling maksimal ya. Kemudian kalau dia mau mencari kerugian, berarti dia harus meminimalisir resiko yang ada. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan atau algoritma yang bisa digunakan adalah pemrograman linier. Baik, kita akan lanjut di pertemuan 3 ini. Kita akan membahas satu algoritma baru lagi, yaitu program dinamik. Di mana program dinamik ini berbeda dengan program linear. Dinamik itu artinya nanti akan berubah-ubah di setiap stage atau di setiap tahap, gitu ya. Baik, tanpa panjang lebar, subscribe dulu channel saya. Setelah itu baru kita lihat slide yang berikutnya ini. Ya, program dinamik itu adalah satu pendekatan solusi, bukan sebuah teknik. Seperti metode simplex dalam program linear. Jadi kalau dalam program linear, itu adalah suatu teknik untuk mencari nilai optimal atau untuk mencari nilai minimal. Sedangkan program dinamik itu pendekatannya bukan teknik, bukan tahap-tahapannya. Misalnya tahapannya adalah menentukan fungsi tujuan, menentukan fungsi batasan, menentukan syarat non negatif, ya kan? Kan kemarin itu. Nah, kalau di program dinamis itu kalau kita mau bicara tentang apa namanya tahapan atau setelah ini apa-apa-apa, tidak ada karena kita tidak berbasis teknis, tetapi berbasis pendekatan solusi. Apa sih yang dimaksud dengan berbasis pendekatan solusi? Berbasis pendekatan solusi itu artinya di setiap tahap itu sudah ketemu solusi. Nah, nanti beriterasi, muter, 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 muter sampai akhirnya iterasinya habis atau rekursifnya habis, ketemu solusi yang paling baik. Nah, jadi di dalam setiap tahap ini sudah terjadi simulasi karena kita berbasis pada pendekatan solusi. Nah, pendekatan solusi yang dicakup oleh program dinamik adalah memerinci atau membreakdown masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil yang disebut sebagai tahapan atau stage, kemudian menyelesaikan tahapan tersebut secara berurutan. Jadi kalau ada masalah besar, kemudian dipecah-pecah, ya kan? Kalau di sektor ini kira-kira solusinya apa? Sektor ini solusinya apa? Sektor ini solusinya apa? Sektor ini solusinya apa? Jadi sebuah masalah yang besar itu dipecah-pecah. Nah, setelah dipecah-pecah, masing-masing pecahan itu dicari solusinya. Nah, nanti terakhir secara keseluruhan berbagai solusi dari masing-masing pecahan tadi digabungkan, dikompil, dikombinasikan. Nah, yang paling optimal itulah yang digunakan sebagai solusi. Nah, masing-masing dari tahap pecahan-pecahan tadi ada terjadi kompilasi, gitu ya. Nah, hasil dari keputusan ini disebut solusi pada satu tahap akan mempengaruhi keputusan yang dibuat pada tahap berikutnya dalam urutan tertentu. Jadi kalau kalian tadi lihat pecahan satu, ketemu solusi, solusinya itu nanti akan berpengaruh di pecahan dua, pecahan tiga, pecahan-pecahan kaca tadi, pecahan-pecahan masalah tadi. Ya, jadi akan saling terhubung, akan saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Itu ciri-ciri dari program dinamis. Oke, itu teorinya itu aja. Nggak usah panjang lebar ya. Kita langsung ke contoh nih teman-teman ya. Contohnya saya masih pakai yang kemarin bercocok tanam apel dan jeruk ya. Sebut saja inisialnya O dan
R ya, O dan R. Saya nggak sebut merek ya, kalian pasti tahu ya. O siapa, R siapa. Oke, setelah kemarin O dan R itu bercocok tanam apel dan jeruk. Nah, di episode ini, wes kayak sinetron aja ya. Di episode ini mereka bikin bikin usaha baru, yaitu bisnis kosmetik ya, bisnis alat-alat kosmetik ya, seperti pensil 2B, kok pensil 2B apa jenenge, pensil alis ya kan, lipstick, skincare, parfum ya kan, apalah whatever ya, saya nggak ngerti. Oke, ya. O dan R ini akhirnya bisnis kosmetik, ya. Bisnis kosmetiknya adalah dikasih nama The Wood Cosmetic Company. Itu mereka mulai menyebarkan marketingnya, salesnya ya, penjualannya itu di 3 daerah. Yang pertama di sebelah utara, timur, dan selatan ya. Jadi saya nggak sebut daerah, nanti kalau sebut daerah malah ketahuan siapa orangnya. Jadi anggaplah di sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan ya. Nah, perusahaan itu ya alhamdulillah punya 3 tenaga penjual ya, punya 3 karyawan ya, 3 saja. Jadi punya 3 daerah ya, mau dijual di utara, timur, atau selatan, dan ada 3 penjual ya, 3 tenaga, 3 sales ya. Kalian tahu kan sales kosmetik itu ya, ya yang mupeng ke mana-mana ya kan, sambil pakaian rapi kayak gitu. Nah, perusahaan ini akan mengalokasikan tenaga-tenaga penjual ini dengan cara yang dapat memberi hasil penjualan secara maksimal. Nah, ini poin 3. Jadi setelah ada case, teman-teman, ini kalau kita mau belajar pemodelan dan simulasi ya, case itu penting, masalah itu penting. Kemudian yang kedua adalah kita mau ngapain? Ya, kita mau mau eh, melakukan apa? Nah, poin 3 dikatakan mengalokasikan tenaga penjual ini untuk memberikan hasil penjualan maksimal. Kan punya 3 wilayah tadi ya, utara, timur, dan selatan. Juga punya 3 sales. Nah, yang jadi masalah 3 sales ini, 3-tiganya mau saya taruh di utara, atau 3-tiganya mau saya taruh di timur, atau 3-tiganya mau saya taruh di selatan. Atau, ya kombinasi ini ya, 2 di utara, 1 di timur, 0 di selatan. Atau saya mau bagi satu-satu. 1 di utara, 1 di timur, 1 di selatan. Atau bagaimana? Nah, kalau kita berbicara secara apa, berpikir sederhana dan nggak perlu ada pemodelan ya, 3 wilayah, 3 sales ya udah kasih satu-satu ya enggak, kan gitu ya. Nah, kita akan mencoba mencari kombinasi yang lain berdasarkan data. Nah, data itu penting sekali lagi. Data di lapangan untuk mengkombinasikan 3 sales itu penempatannya ada di mana. Poin 4, untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang paling efisien, perusahaan tidak akan membatasi jumlah tenaga penjual yang ditempatkan di setiap daerah. Jadi, mau 3-tiganya taruh di utara nggak masalah, mau utara kasih 0 juga nggak masalah, mau semuanya ditaruh di timur juga nggak masalah, mau dibagi rata juga nggak masalah. Pokoknya yang penting maksimal, yang penting untungnya banyak gitu ya. Makanya perlu ada pembagian itu. Jelas ya. Jadi prinsipnya adalah akan membagi salesnya ini berapa-berapa di daerah, kemudian eh, hasil maksimalnya bisa didapat berapa. Nah, kasus demikian itu adalah kasus yang besar. Nah, program dinamik itu tadi saya katakan memecah-mecah ya, memecah-mecah jadi masing-masing apa namanya, pecahan. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah O dan R tadi mau bikin bisnis apa, kosmetik ya enggak. Cuman kan dia punya 3 wilayah. Nah, masalahnya terlalu besar. Nah, sekarang program dinamik itu akan memecah. Kita coba dulu garap di utara, pecahan pertama. Kita garap di timur, pecahan kedua. Dan kita garap di selatan, pecahan yang ketiga. Nah, masing-masing pecahan nanti saling terhubung sehingga bisa ketemu hasil yang paling maksimal. Ceritanya seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, tadi saya katakan semua itu harus berbasis data. Di mana-mana kalau teman-teman mau bikin skripsi, bikin tugas akhir, pakai pemodelan simulasi, semuanya harus berbasis data. Tanpa data ya tadi cukup dikira-kira aja. 3 wilayah, 3 sales,
kasih satu-satu, klop gatok, ya enggak? Tapi kalau ada data, itu bisa kita pelajari. Nah, selama ini data di lapangan. Nah, data itu carinya di mana? Bisa secara empiris, ya, pengamatan langsung di lapangan, bisa secara apa namanya sekunder ya. Sekunder itu artinya kita mengambil data di internet. Nah, dalam hal ini O dan R itu secara pengamatan langsung di lapangan sudah membuat tabel seperti yang Anda lihat di slide Anda ini. Jadi ini kondisinya teman-teman. Kan jumlah salesnya 3. Nah, ini pernah dicoba semua. Ya, ini tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian itu bahasa Inggrisnya adalah batinya. Batinya itu bahasa Indonesianya adalah untungnya, ya, untungnya. Untungnya dalam $1.000, ya. Ini pernah di utara itu dikasih 0. Salesnya 0. Artinya nggak ada sales yang datang. Maka otomatis ya untungnya ya 0. Gitu ya. Di timur itu nggak ada salesnya. Untungnya 0. Sementara di selatan tuh aneh. Ya. Nggak ada sales, tapi bisa untung 2. Ya, karena mungkin dititipkan di toko atau dititipkan di tempat jualan apa gitu ya, jualan gorengan sambil ngedep ya, sambil bawa parfum gitu misalnya. Ya, jadi ada kasus dia pernah coba kalau nggak ada yang berangkat pas itu salesnya bolos semua, ya, utara nggak untung, timur nggak untung, selatan cuma untung 2, ya. Sementara itu jika yang pas berangkat cuma 1 orang, ya, dari 3 yang berangkat cuma 1 karena 2 ini 1 bolos, yang 1 karena cuti misalnya, tinggal 1 orang. 1 orang ini ditaruh di utara, utara itu bisa menghasilkan untung $7.000. Sementara di timur itu bisa $9.000 dan di selatan $6. Nah, data berikutnya adalah jika yang berangkat itu 2 sales, berarti ada 1 yang bolos. Nah, dua-duanya kalau ditaruh di utara, itu utara bisa untung 12. Dua-duanya kalau ditaruh di timur bisa untung 15 dan di selatan 10. Gitu ya. Nah, kalau tiga-tiganya berangkat, di utara itu bisa untung 20, di timur bisa untung 18 dan di selatan bisa untung 16. Nah, dari data yang ada, tentukan nih kombinasi yang tepat untuk mencari atau untuk mencapai keuntungan maksimal. Apakah tiga-tiganya mau ditaruh di utara dengan keuntungan maksimal kalau Anda lihat data mentah itu 20. Jadi dengan 20 ribu dolar itu adalah tiga sales ditaruh di utara. Tapi akankah bisa sampai lebih dari $20 dengan cara mengkombinasikan atau dengan cara teman-teman memberikan tenaga sales lain di wilayah yang lain, apakah bisa menghasilkan data yang maksimal? Nah, kalau bisa, bagaimana dan berapa? Nah, kita akan melihat tahapannya, ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini datanya saya screenshot dulu biar nanti kita enak melihatnya. Saya taruh di papan tulis saya. Papan tulisnya seperti biasa print ya. Oke, ini data ya, data penjualan yang dihimpun oleh tadi O dan R ya selaku pemilik perusahaan perusahaan kosmetik ya. Nah, sekarang ini saya minimize, saya taruh di sini biar enak nanti melihatnya. Ini saya tidak bisa ya. Oke, segini. Perso nggih. Kok perso? Kelihatan nggih. Oke, kelihatan. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa tahapan dari program dinamik adalah memecah dari seluruh kasus menjadi masing-masing pecahan-pecahan. Nah, pecahan-pecahannya adalah saya akan pecah dulu kalau di utara gimana simulasinya, di timur gimana, di selatan seperti apa. Oke, kita lihat. Ini adalah, kita mulai dari selatan dulu. Pecahan pertama ternyata di slide Anda, ini selatan. Artinya,
kita akan simulasikan semua keadaan kalau salesnya itu kita arahkan ke arah selatan. Abaikan timur, abaikan utara dulu. Ya, kita mikir satu di sebelah selatan. Nah, kita buat tabel teman-teman seperti ini. Jadi tabel di kolom yang pertama ini adalah keadaan. Keadaan kalau misalnya 0. 0 itu berarti nggak ada yang masuk ya. Bolos semua salesnya. 1 itu hanya 1 yang masuk. 2 itu ada 2 masuk. 3 itu berarti masuk semua. Kolom kedua itu adalah simulasinya. Simulasi itu misalnya 0, 0 ya. Kalau kita punya sales 0, simulasinya yang mungkin berarti 0. Kalau kita punya sales 1, berarti simulasinya adalah bisa 0, bisa 1. Artinya nggak masuk atau 1. Kalau kita punya sales 2, berarti simulasinya adalah bisa 0, bisa hanya masuk 1, atau bisa dua-duanya masuk. Kalau kita punya sales 3, berarti simulasinya adalah bisa nggak masuk semua, bisa hanya masuk 1, bisa masuk 2, dan tiga-tiganya masuk. Nah, makanya ini ditulis kalau 0, maka kemungkinan yang bisa adalah 0. Hanya 0 saja. Kalau kalau punya kalau punya satu karyawan, berarti kemungkinan yang terjadi adalah bisa jadi tidak ada yang masuk, atau bisa jadi masuk semua, berarti hanya 1. Kalau punya 2 karyawan atau 2 sales, maka simulasinya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Jelas ya? Kalau tiga-tiganya masuk, berarti simulasinya bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan juga bisa 3. Nah, masing-masing simulasi ini kita lihat berdasarkan data yang di pen ini, teman-teman. Yang di pen ini, kira-kira bisa untung berapa gitu. Nah, kita lihat di sini. Ketika kondisinya itu 0, disimulasikan 0, maka ini untuk selatan ya, selatan ya. Kita lihat di sini, selatan itu bisa untung 2. Nah, 2 itu kita tulis di sini. Nih, 2 ini kita tulis di sini. Jelas ya? Kenapa? Karena berdasarkan data di selatan itu, kalau salesnya 0 bisa dapat $2.000. Atau di dalam hal ini ditulis 2 ya. Kemudian kalau 1 nih, 1 itu bisa 0, bisa 1 ya. Sesuai data kalau 0 itu dapat $2.000. Kalau 1 ya, 1 itu dapatnya $6.000. Nih. Ya, sekali lagi berdasarkan data. Nah, demikian juga 2. Kalau 2 kan tadi simulasinya 012 ya. Anda lihat di sebelah selatan. Ini bisa 2. Kalau tidak ada yang masuk, kalau masuk 1 6, kalau dua-duanya masuk bisa 10. Demikian juga dengan 3 ya. 3 itu bisa 0, 1, 2, 3 simulasinya. Kalau nggak masuk semua tetap untung 2 ya. Kalau yang masuk cuma 1 bisa untung 6 di selatan. Kalau yang masuk 2 bisa untung 10, dan kalau tiga-tiganya masuk di selatan bisa untung 16. Nah, ini maksud saya adalah di tahap yang pertama atau di putaran atau iterasi yang pertama itu semua simulasi, semua keadaan kita bentangkan, kita pampang semua. Gitu, jelas ya? Nah, tahap selanjutnya kita memberi tanda ya, yang saya kasih tanda bintang itu adalah tanda yang paling besar di masing-masing keadaan. Kalau nggak ada yang masuk, tanda yang paling besar itu 2 ya, di selatan. Kalau nggak ada yang masuk, kalau yang masuk cuma 1 ya, kita bisa maksimal itu $6.000 kalau karyawannya datang 1. Kalau keadaannya kita cuma punya 2 karyawan, 2 sales, itu bisa mencapai $10 itu maksimal kalau tenaga salesnya dua-duanya masuk. Kalau kita punya 3 sales itu kita bisa meraih $16 kalau tiga-tiganya masuk. Nah, ini dikasih tanda bintang. Nilai maksimal dari masing-masing tahap sebelumnya ini tadi dikasih tanda bintang. Jelas ya? Nah, ini pecahan yang pertama, pecahan sebelah selatan ya. Kebetulan selatan belakang saya. Sebelah selatan sudah masuk. Sekarang kita masuk ke pecahan yang kedua atau kepingan yang kedua dari kasus ini, yaitu sebelah timur ya. Tadi saya katakan bahwa yang dikerjakan di sebelah
selatan atau dikerjakan di kepingan atau pecahan yang pertama, itu akan mempengaruhi pecahan yang kedua. Ya, nanti yang kedua juga mempengaruhi yang ketiga. Nah, di yang pertama kita sudah punya solusi seperti ini. Ya, ini saya screenshot juga. Oke, sebentar ya, saya pindahkan di sini dulu. Oke, ya enaknya punya papan tulis. Ini solusi yang pertama saya tulis di sini. Ya, di sebelah sini. Oke. Oke. Sekarang saya masuk ke wilayah yang timur ya. Prinsipnya sama di sebelah timur, jadi semua keadaan kita buat tabel dulu. Tabelnya adalah 0, 1, 2, dan 3, karena kita punya 3 karyawan. Disimulasikan atau dikondisikan kalau 0 saja, kalau yang berangkat 1, kalau berangkat 2, dan kalau berangkat 3. Kemudian di sini adalah disimulasikan, ya disimulasikan kalau tidak berangkat, ya kalau berangkat 1, berangkat 2, dan kalau berangkat semua. Oke, saya slideshow saja teman-teman biar enak. Jadi kalau di di sebelah timur ini kondisinya adalah 0 karyawan, maka keputusan 2 ini, jadi ini tabelnya gini teman-teman. Kolom yang di sini, 2 kolom ini adalah punya timur. Kolom 3 dan 4, kolom 4 dan 5, ya 2 kolom di sini itu punyanya before-nya, punyanya selatan tadi, sebelumnya. Nah, nanti di total. Gitu ya. Kalau sekarang di timur ini saya kondisikan 0, maka simulasi yang bisa hanya 0. Kalau 0, itu keuntungan di timur berapa? Nih, kalau 0 di timur itu adalah 0. Nih ya, udah lihat ya. 0. Maka di sini ditulis 0. Jelas? Jelas ya, teman-teman ya. 0, di sini 0, maka dapatnya 0. Nah, kalau yang datang 0, di timur dikasih 0, maka di selatan berapa? Yang datang 0 ya, karyawannya 0, karyawannya 0. Di timur ada 0, berarti di selatan ya otomatis 0, ya enggak? Nah, tadi kalau selatan 0 itu bisa untung 2, karena dititipin parfumnya itu di tempatnya jual gorengan tadi. Jelas ya? Oke, nah ini dijumlahkan. 2 ditambah 0. Hasilnya kan $2. Jelas ya? Oke, jadi kita tetap memakai sebelah selatan atau sebelumnya sebagai data untuk mensimulasikan keseluruhan proses. Sekarang disimulasikan nih teman-teman. Kalau yang datang itu 1 atau kalau hanya punya 1 karyawan kondisinya, maka bisa terjadi simulasinya 0 masuk, 0 masuk, bisa juga 1 itu masuk. Jadi nggak ada yang masuk dan 1 masuk. Karena kondisi kita hanya punya 1 cells. Nah, kalau 0 di sebelah timur tadi sudah ditulis 0. Kalau 1 itu 9. Dan kok bisa 9 dari mana? Ini. Ya, 1 timur itu bisa 9. Data ya, data. Oke. Oke, ini saya lanjut dulu. Nah, 9. Otomatis kita menghubungkan dengan kondisi sebelumnya, dengan kondisi yang di sebelumnya, sebelah selatan. Kalau 1 karyawan ya yang masuk tidak ada dan 1 masuk, maka asumsinya bisa jadi kalau tidak masuk itu berarti dia di sebelah selatan. Ngerti ya? Kalau di timur itu 0, karyawannya jumlahnya 1, otomatis selatan 1. Kalau 1 saja karyawan dan dia ternyata di timur, berarti selatannya tadi 0. Nah, 1 sama 0 nilainya berapa? Nah, ini 1 dan 0 ini kita sudah nggak lihat di sini, teman-teman. Lihat yang di sini tadi. 0 dapat $2, 1 dapatnya $6. Ini dari tabel iterasi yang tahap sebelumnya ya. Jadi
Kalau 1 dapat 6, 0 dapat 2. Terakhir dijumlahkan 6 dan 11 ya. 6 tambah 0, 9 tambah 2. Oke, kalau masih bingung, perhatikan sekarang. Simulasi yang kedua. Simulasi yang kedua. Keadaan yang kedua, kondisi 2. Hanya punya 2 karyawan. Berarti simulasi yang terjadi itu kita bisa pastikan 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ya. Kalau 0 yang dapatnya $0, 2 dapatnya $9, 2 dapatnya $15 dari data pertama. Nah, otomatis kalau kita punya 0, 1, 2, ya, kita punya 2 karyawan, kok di timur hanya ada 0? Berarti asumsinya 2 karyawan itu ada di sebelah sebelumnya. Mana? Selatan, ya. Kita nggak usah mikir yang utara, kita masih mikir 2 ini. Ya, jadi kita punya 2. Kalau 1 tok, sementara karyawannya 2, berarti di sini punya 1. Nah, kalau di sini 2, berarti di sebelah selatan 0, karena karyawan kita 0. Nah, 2, 1, 0. Ini lihat dari mana? 2 itu dapatnya 10. 10 itu dari mana? 10 bukan dari sini lagi, tapi kita lihatnya di sini kalau selatan. Nah, ini 2 itu dapatnya 10. Makanya tadi dapat $10. Ya, ini ya. Kemudian kalau 1 itu dapatnya 6. Ini kan. Ya. Sementara kalau 0 dapatnya 2. Ya, ketika di total teman-teman ya bisa Anda lihat. Oke, ini saya cepat aja. Nah, ditambahkan adalah 10 tambah 0, 10, 6 tambah 9, 15, 2 tambah 15, 17. Jelas? Oke, masuk simulasi yang ketiga. Kalau 3 karyawan, berarti kemungkinan atau simulasi yang terjadi adalah bisa hadir semua, 0, bisa hanya hadir 1, bisa hanya hadir 2, dan bisa hadir 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Nah, ini kalau di timur 0 itu tadi 0, 1, 9, 2, 15, dan 3 itu bisa dapat 18. Kalau kondisinya demikian, ya, otomatis kita punya 3 karyawan, tapi kok yang muncul di sebelah timur hanya 0, berarti 3 ini di mana? 3 ini pasti di selatan, ya enggak? Otomatis di sini 3. Kalau 3 berapa pengembaliannya atau keuntungannya? Ya, 2, 1, 0, seperti ini ya. Kalau 3 dapat 16, 2, 10, 1, 6, ini dapat 2. Dari mana ini? Ya, dari tabel sebelumnya. Bukan tabel yang pertama, tapi tabelnya sebelah selatan tadi. Yang saya kasih bintang-bintang tadi. Ya, nah ini di total teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini, ada yang lebih dari $20, bisa sampai $21. Itu kalau 3 karyawan, 2 ditaruh di mana ini? Timur, 1 ditaruh di selatan. Itu bisa 21. Nah, terakhir, jangan lupa dikasih bintang, nilai yang paling maksimal. Nah, tadi saya katakan, ini bisa $21 kalau 2 di sebelah timur, 1 di sebelah selatan. Gitu ya. Oke. Kita masih punya sebelah utara. Oke, ini saya screenshot dulu. Nah, saya screenshot dulu, saya letakkan di sini. Ini adalah keputusan di wilayah timur atau keputusan tahap yang kedua atau iterasi yang kedua. Ini tadi data mentah. Kemudian ini data yang kedua sebelah selatan, dan ini adalah data yang ketiga di sebelah timur ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang dengan utara. Nah, dengan utara berarti kita menggunakannya adalah sebelah timur ya. Tadi timur kita pakai data before-nya, data sebelumnya, iterasi sebelumnya adalah sebelah selatan. Sekarang kalau kita mau pakai yang sebelah utara, berarti data sebelumnya adalah sebelah timur, di mana timur tadi juga dipengaruhi oleh selatan. Nah, ini makanya pecahan 1, pecahan 2, pecahan 3 saling mengaruhi. Oke. Kita masuk ke teman-teman ke yang sebelah utara ya.
dua kolom yang di sini, ya, kolom 2 dan kolom 3 ini benar-benar utara, sementara itu kolom 4 dan 5 yang ada di sini, nih, ini adalah kolom yang punyanya sebelah timur tadi. Oke, kita simulasikan, kalau tidak ada karyawan, karyawannya 0, maka di utara itu 0 dan dapatnya keuntungan $0. Sementara berdasarkan data sebelumnya, 0 itu bisa dapat 2. Dari mana 2? Dari sini tadi. Nah, ini 0, 0, itu bisa dapat 2. Nih ya, yang di bintang ini 2. Makanya kita tulis di sini. Jelas ya, ini data yang ketiga tadi. Nah, oke. Nah, kalau yang datang 1, simulasinya adalah 01. Kalau 0 dapat 0, 1 dapat 7. 0 sama 7 dapatnya dari mana? Dari tabel utama. Yang utara, ya enggak? Utara ini kalau yang datang 1 kan dapatnya 7. Makanya ditulis 7. Yang ini 7 ya, karena di sini ada 7. Nih. Oke. Saya lanjut. Nah, kalau karyawannya 1, tapi yang nongol di utara kok cuma 0, berarti yang 1 di mana? Ya 1 di grup tadi sebelumnya, timur. Otomatis di sini 1, di sini 0. Kalau 1 dapat 11, ya berdasarkan tabel yang ketiga tadi ya, di sini dapat 2. Nah, ini dijumlahkan, teman-teman. 11 tambah 00, 7 tambah 2, 9. Simulasi lagi kalau karyawannya 2. Ya, kalau karyawannya 2 berarti segala kemungkinan adalah 0, 1, 2. Kalau 0, dia dapat 0, 1 dapat 7, 2 dapat $12 dari data pertama ya. Nah, kalau karyawannya 2 kok di utara 0, berarti yang 2 di mana? Yang 2 pasti simulasinya di sebelah timur tadi. Ya. Kok yang muncul 1? Ya, berarti 1. Kok muncul dua-duanya? Berarti sebelah timur 0. Nah, 2 untuk sebelah timur itu dapat 17, 1 sebelah timur dapat 11, kemudian 0 di sebelah timur bisa dapat 2. Nah, ini dijumlahkan. Nah, seperti ini. Jelas ya? Kemudian kalau 3 itu kemungkinannya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, 0, 1, 2, 3 ini dilihat dulu. Ya, kalau 3 bisa dapat $20. Nah, maka sebagai kontradiksi, kalau 3 karyawan di 0 nggak nongol, berarti semuanya ada di timur. 3, 2, 1, 0. Kalau datang 3 di timur itu dapat 21, tadi 21 ya, yang saya bintangi tadi, dan 11 dan 2. Nah, ini ditotalkan teman-teman, 21, 24, 23, dan 22. Jelas? Nah, 3 tempat, 3 pecahan, atau 3 keping tadi sudah kita selesaikan masing-masing solusi di masing-masing kepingan, dan antar keping 1, keping 2, keping 3, atau tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu sudah saling terhubung. Sehingga bisa diketahui yang paling maksimal kita kasih tanda bintang seperti ini. Nah, di sini yang paling maksimal itu adalah $24. $24 itu dengan keadaan apa? Dengan keadaan tiga-tiganya harus masuk, di mana 1 ditaruh di utara, 2 ditaruh di antara, kalau nggak timur, selatan. Ya, timur selatan. 1 di utara, 2 di timur dan selatan. Maka kamu akan dapat keuntungan 24. Sekarang yang jadi pertanyaan, 1 jelas di utara, kan 3 karyawan ya, optimalnya ya, yang saya cetak warna biru tebel ini, 3 karyawan. 1 itu di utara, 2 itu antara di timur dan selatan. Nah, pertanyaannya, di timur berapa, di selatan berapa? Kita lihat lagi, teman-teman. Ya, di mana ini? Sebelah timur itu optimal dengan angka 2 karyawan. Sekarang kita lihat ya. Ya, 2 karyawan ini di sebelah timur itu, ya, kalau kita rollback ke tabel sebelumnya, 2 itu bisa dapat $17 dengan catatan 2 di timur, 0 di selatan. Ini tabel yang sebelumnya tadi, tabelnya timur. Ya, jadi sudah jelas ya. Utara dapat 1 ya utara. Kemudian di timur dan selatan itu dapat 2. Pembagiannya bisa optimal itu kalau dua-duanya di timur, 0 di selatan. Jadi selatan tetap 0 karena bisa untung $2 tadi. Di selatan biarkan titip
titip parfumnya yang dijual gorengan. Di timur dikasih 2 sales, di utara dikasih 1 sales. Nah, ini kesimpulannya ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk setiap keadaan ini tadi ya, karena di selatan tadi dapat $2, maka tenaga penjualannya utara diberi 1, itu dapat 7.000, itu tahap yang ketiga tadi. Kemudian di timur kita kasih 2, bisa dapat 15.000 US dollar. Kemudian di selatan cukup dikasih 0 karena parfum atau alat kosmetiknya sudah dititipkan di tempat jual gorengan, sehingga auto untung ya, auto untung dengan $2.000. Nah, total yang didapat adalah tenaga penjualnya 3, totalnya adalah 24 US dollar. Gitu ceritanya. Jadi bisnis parfumnya O dan R tadi ya bisa menghasilkan untung besar, yaitu maksimal adalah 24.000 US dollar, di mana simulasi yang terjadi, bagilah salesmu ke dalam formasi 021 gitu ya. Oke. Jadi dari 3 penjualan yang ada, kesimpulannya jangan lupa sebanyak 0 tenaga dialokasikan selatan, itu hasilnya 2.000, 2 tenaga dialokasikan daerah timur dengan hasil 15.000, 1 tenaga dialokasikan di daerah utara dengan hasil penjualan 7.000, dan total penjualan yang diperoleh adalah 24.000. Oke, sampai sini bingung? Kalau bingung nanti saya beri slide-nya atau Anda bisa putar video penjelasannya ya. Jadi dari sini Anda bisa melihat bahwa dengan cara model dinamik, masalah yang besar dipecah-pecah, kemudian dicari solusinya di masing-masing pecahan tadi dengan cara saling menghubungkan, sehingga bisa bertemu dengan hasil yang paling optimal. Gitu kira-kira teman-teman untuk penjelasan materi saya yang ketiga tentang program dinamik. Nah, PR buat Anda, silahkan ada brainstorming atau mencari ide, kira-kira penelitian apa, kasus apa yang bisa menyerupai kondisi ini. Kalau ini kan optimasi jumlah sales dan optimasi keuntungan. Kira-kira saya bisa apa? Nah, dulu pernah kakak angkatan kalian ada yang bikin optimasi ini, jumlah makanan yang dijual di angkringan itu ya, dia jadi sebuah pabrik makanan, dia akan titipkan di tempat orang jualan itu, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa ya, di pasar A berapa, di pasar B berapa, di pasar C berapa ya. Mereka proses itu sampai akhirnya ketahui kalau mau maksimal seperti ini. Nah, banyak kasusnya selain kasus perdagangan, kasus penjualan seperti ini ya, kasus yang lain silahkan kalian coba renungkan, karena nanti saya akan minta Anda untuk menentukan kira-kira topik penelitian apa yang bisa diselesaikan dengan program dinamik. Oke ya. Baik. Saya rasa itu aja teman-teman untuk pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak, lindungi diri Anda, lindungi teman-teman dan keluarga Anda. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Kita ketemu di topik selanjutnya.